Ya, pemirsa TVRI, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Brendo edisi Rabu 30 Oktober tentang pengamanan dan pengawasan Pilkada 2024. Nah, kalau tadi kita sudah bicara sedikit mengenai bagaimana kira-kira proses melihat pengamanan Pilkada 2024, kami ingin kembali ke Bapak Anwar mengenai mungkin tentang masyarakat. Tentu masyarakat ini banyak yang ingin ikut berpartisipasi dalam upaya pengamanan pilkada. Seperti apa kira-kira cara yang bisa diikuti oleh masyarakat dalam upaya membantu nih untuk mengamankan pilkada 2024? Wah, tentunya saya harus berbicara terima kasih sekali, gitu ya. Terima kasih sekali bahwa kita ini punya hajat, ada masyarakat-masyarakat yang terketuk hatinya untuk membantu kepolisian, kan gitu ya. Ini caranya mudah, komunikasi dengan kami. Kalau di kita itu ada wadahnya yaitu Bimas, Dirbimas untuk di Polda, kalau di Polres, Kasat Bimas. Dan yang sudah tertampung selama ini, masyarakat itu ada, katakan NGO ya, organisasi masyarakat itu, Senkom Mitra Polri, kemudian Senkom-Senkom yang lain juga ada. Terus kemudian juga ada kelompok-kelompok komunitas trail. Karena kita ini butuh komunitas-komunitas itu untuk menjangkau kepada TPS-TPS yang sulit dijangkau, kan gitu kan? Itu untuk masyarakat. Bahkan dari satker institusi yang ada di Bengkulu ini juga sama. Contoh kemarin pada saat belanja masalah, rupanya ditemukan di daerah Bengkulu ini ada blank spot. Blank spot ini nggak tanggung-tanggung, ada blank spot radio, ada blank spot internet, kan itu. Ada juga yang dua-duanya nggak bisa. Nah, seperti apa ini? Akhirnya kita komunikasi dengan Telkomsel. Telkomsel punya alat yang namanya Starlink. Nanti dari Telkomsel menyediakan dua alat itu nanti bisa menjangkau tempat-tempat yang seperti itu. Yang satu sudah saya tempatkan nanti di Bengkulu Utara, yang satu rencana di Lebong atau di Selatan. Ini yang satu, nanti tinggal saya mau pertimbangkan mana yang lebih kita prioritaskan. Bahkan keterlibatan media, seperti saya hadir di sini, saya mendapat support juga dari media, kan gitu ya. Mau media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Karena tadi berkaitan dengan masalah pemilih milenial yang sangat akrab dengan masalah medsos, kan gitu kan ya. Ya, di era digitalisasi Pak ya, pemilih pemula ini adalah pengguna sosial media dan mereka juga menempati mayoritas dari pemilih kita, jumlah pemilih kita. Nah, tadi menarik jika Bapak Kapolda bicara banyak sekali blank spot ataupun titik-titik yang memang sulit untuk dijangkau ya. Ini berkenaan dengan mungkin titik atau lokasi seperti apa Pak, yang mungkin Polda sudah memetakan nih, kira-kira lokasi-lokasi seperti apa. Kalau dari titik lokasi sendiri pengamanan Pilkada 2024 ini sasarannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Titik lokasi ya. Jadi yang jelas kalau klasifikasi dari kepolisian ini ada 4 klasifikasinya itu. Di TPS ya. TPS ada yang kurang rawan, sangat rawan dan khusus. Gitu ya. Yang kurang rawan itu tempatnya yang mudah terjangkau, kemudian masyarakatnya cukup kondusif, terus petugasnya cukup, tidak jauh dari tempat-tempat kantor-kantor kepolisian, kantor-kantor instansi yang lain, kan gitu. Nah, di situ kita juga punya pola bermacam-macam dalam pengamanan, kan gitu kan ya, yang bisa nanti saya jelaskan. Karena saat ini TPS itu terdapat 3.452 TPS saat ini, gitu ya. Nah, kalau tadi disampaikan yang sulit ya, kalau nggak salah ya, yang sulit itu kita temukan di daerah Lebong, contohnya ya, daerah lain juga ada, itu hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki. Jadi nanti dari kabupaten kirim naik mobil, habis itu naik motor, habis itu jalan kaki. Itu berarti sulit, kan gitu kan ya. Yang celaka lagi di situ adalah blank spot. Nah, itu dia. Lengkap sudah penderitaan, kan gitu ya. Tapi kita tidak mengeluh. Kita tetap harus laksanakan ini dengan baik, kan gitu kan ya. Karena memang yang khusus ya saya sebutkan ya, contoh di LP.
Kan nggak mungkin kita bangun di luar LP kan. Iya. Nanti habis nyoblos pesiar lagi nanti kan. Tentunya kita taruh di dalam LP kan gitu. Ya. Kira-kira Setiap seperti masyarakat punya hak pilih, jadi apapun situasi rintangannya tetap dibantu Pak ya, walaupun itu di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau. Nah tadi kalau kita bicara soal masyarakat, saya ingin ke Bawaslu nih, mengenai orang-orang yang ikut berkontestasi politik. Kira-kira melihat sebagai pengawas pelanggaran pemilu, melihatnya seperti apa saat ini? Pelanggaran-pelanggaran pemilu apakah sudah ditemukan selama, terutama dalam masa kampanye ini? Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat Bengkulu. Ya, begini, kan tugas Bawaslu itu kan mengawasi seluruh tahapan pemilihan ya. Kalau pemilu, kalau pemilihan pilkada ya pemilihan kepala daerah. Banyak sebenarnya dalam masa-masa kampanye yang kemudian ditemukan. Misalkan ada yang kemudian kampanye di luar jadwal. Misalkan ternyata di jadwal yang disusun ada beberapa ternyata ditemukan di daerah ya, di kabupaten kota itu ternyata tidak pada jadwalnya, maka Bawaslu memberikan rekomendasi untuk tidak dilakukan. Jadi ketika ada kerumunan massa, kita kemudian memberikan surat rekomendasi bahwa tidak sesuai dengan jadwal kampanye. Kan begitu. Ya. Maka kemudian jangan melakukan kampanye karena itu melanggar. Terus kemudian misalkan pemasangan alat peraga kampanye, misalkan baliho dan lain-lain yang tidak sesuai pada tempat yang sudah ditentukan. Kan sebelum kita berkampanye itu ada zona kampanye yang disepakati antara peserta pemilu, kemudian termasuk dari pemerintah daerah kan menyurati mana titik yang bisa digunakan pemasangan alat peraga dan lain-lain, kemudian disepakati dan itulah yang kemudian dijadikan arena pemasangan alat peraga. Nah kalau kemudian para paslon ini kemudian tidak memasang pada tempatnya, maka kemudian kita memberikan rekomendasi kepada KPU untuk ditertibkan. Sekali lagi di sini Bawaslu memberikan rekom. Jadi yang punya kewenangan dalam PKPU 13 tentang kampanye itu penertiban atau penggeseran dan lain-lain yang tidak sesuai dengan mekanisme maka dilakukan oleh kawan-kawan di KPU. Rekomnya dari kita. Terus kemudian misalkan ada pelanggaran-pelanggaran yang lain lah, aduan dan lain-lain ya Bawaslu berkewajiban menindaklanjuti. Ini sudah juga kita proses, sudah kita tindak lanjuti dan lain. Di kabupaten kota juga begitu. Ada isu lain misalkan tentang netralitas ASN. Ini juga jadi isu strategis lah di dalam kampanye yang sering muncul. Maka kemudian netralitas ASN ada mekanisme yang ada di Bawaslu. Kita ketika mendapatkan aduan atau melakukan penelusuran, kemudian ada dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN, maka kemudian kita kirimkan kajian kita atau pleno yang sudah dilakukan oleh Bawaslu kepada pihak terkait. Di mana itu? Di BKN sekarang. Kalau dulu ketika pemilu masih di KASN, sekarang sudah ada peraturan bersama kemudian digeser ke BKN dan hasilnya sudah di beberapa tempat sudah dilakukan. Kemudian yang netralitas kepala desa juga ada muncul. Maka ketika ada kepala desa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap netralitas dirinya, maka kemudian ketika itu sampai kepada Bawaslu terlaporkan atau kita diberikan informasi awal, ditelusuri dan lain-lain, kemudian kita juga melakukan rapat pleno dan kemudian kita teruskan karena Kades itu yang mengeskakan bupati, maka kepada bupati mana dia misalkan, maka kemudian diteruskan untuk ditindaklanjuti. Panismennya bukan di Bawaslu karena itu Kades kan bukan pasukannya Bawaslu, pasukannya pemerintah, maka kemudian yang berwenang lah yang kemudian memberikan keputusan. Nah itu beberapa hal yang sudah dilakukan dan hari ini kita juga masih melakukan itu, termasuk kita sedang melakukan kajian tadi sore dengan Sentra Gakumdu. Perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa Bawaslu itu ada unsur namanya Sentra Gakumdu. Ada unsur kepolisian, ada unsur kejaksaan dan Bawaslu yang kemudian ikut di dalamnya mengkaji kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Apakah ini masuk dalam kategori pelanggaran pidana atau pelanggaran administratif atau pelanggaran undang-undang lainnya. Maka kemudian di Sentra Gakumdu inilah kemudian melakukan kajian. Dan kita berterima kasih dari pihak kepolisian, Pak Kapolda dan jajaran, Pak Kajati dan jajaran yang sudah mengutus timnya bersama-sama di Bawaslu untuk melakukan melakukan kajian terhadap laporan dan penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu. Mungkin itu. Jadi memang ada ditemukan Pak ya, tapi memang punishment pasti tidak dibebankan di Bawaslu karena ini memang pengawasan. Tapi kalau kita bicara soal punishment ataupun tindakan, entah itu tindakan hukum ataupun tindakan norma sosial seperti itu, kira-kira apa yang sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pada Pilkada 2024 ini? Seperti apa mungkin? Ya kita lihat pelanggarannya itu masuk dalam kategori pelanggaran apa? Apakah pelanggaran pidana? Kalau pidana kan tentu ada kewenangan lain yang juga dimiliki misalkan di kepolisian karena pidana.
Kemudian kalau dia berkaitan dengan pelanggaran administratif ya kita kan misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, pelanggaran administratif kampanye tidak sesuai jadwal nih. Maka kemudian kan pelanggaran administratif, ada teguran, ada pembubaran dan lain-lain. Kemudian kalau dia memang terbukti pidana misalkan, ya bisa dipidana, pidana pemilu namanya. Kemudian kalau kemudian bicaranya tentang undang-undang lainnya ya termasuk netralitas ASN tadi kan bisa kemudian dipunishment. Ada ketika pemilu yang lalu kita pernah memproses netralitas ASN. Dia terbukti sebagai pengurus partai politik. Padahal ASN kan tidak boleh. Maka kemudian kita rekom ke waktu itu ke ASN dan diberhentikan sebagai ASN. Artinya begitu. Nah, tapi kalau kemudian di mekanisme kita, ketika itu memang kewenangannya Bawaslu, ya kita putuskan. Oh ini memenuhi unsur misalkan, ya kan kita kan berharap tidak sampailah kepada ada derajat diskualifikasi dan lain-lain kan kita juga tidak ingin seperti itu. Tetapi mekanisme Bawaslu tetap harus kita lakukan. Itu punishment yang memang menjadi ranah kita ya kita putuskan di kita, tapi kalau kemudian masuk pada pelanggaran-pelanggaran lain ya kita dorong ke yang lain. Oke. Begitu. Jadi memang tindakan tegas terus ditegakkan ya Pak dalam upaya menjaga Pilkada 2024 yang aman dan damai. Oke, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu.